Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dihormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini semuanya masuk? Ya. Ini pagi ini lihat ada beberapa kursi yang kosong. Ya. Berarti hari ini ada tidak masuk. Mungkin kemarin dikarenakan hujan. Karena hujan kemarin makanya sakit temannya atau bajunya basah sehingga hari ini tidak bisa masuk sekolah. Baik, kita cek dulu ya melalui absen. Cinta Maharani, Dede Saputra Pratama, Dika Dutagiri Pratama, Tidak masuk. sakit ya. Dira Agustina, ada. Hairul Anam, tidak masuk. Kenapa Anam? Sakit juga. Hapas Mamar Hairil, masuk. Ikde Dika, izin apa? Alba. Made Agus, oke, ada. Israelina, ada. Izam, tidak masuk. Juliatia Sipa, ada. Kaila, Yusuf Abdillah, tidak masuk juga. Multazam, Dedi Akbar, Tidak masuk. Muhammad Abi Abdillah, Nabila Dini Putri, tidak masuk. Nabila Savitri, ada. Nada Ulfa, Kade Dian, Yamanesi, Iwayan Mei, Nova Dwi, Novita Dwi, tidak masuk. Nurul Imani, Putra Wahyu, Tidak masuk. Wahyudi. Oke, oh iya lupa. Diki Ramdhani, Dika Ramdhani, Imade. Oke, semuanya sudah ada ya. Ada boleh dipanggil namanya? Siapa? Ririn? Oh iya Ririn, lupa dipanggil namanya ya. Ririn Dwi. Ya. Yang sudah lupa, maaf ya. Karena Pak Guru melihat banyak yang tidak masuk, akhirnya lupa disebut namanya. Tolong Pak. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran prakarya. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kerajinan bahan serat, ya, kerajinan bahan serat. Nah, di sini kita juga akan mempertegas apa itu kerajinan bahan serat, alat dan bahan yang digunakan apa, kemudian bagaimana prosesnya dan seterusnya. Kita pelajari semuanya, ya. Oke. Karena Pak Guru sudah absen tadi, semuanya sudah angkat tangan untuk yang hadir, tapi banyak yang tidak hadir hari ini. Oleh karena itu, kita doakan teman-teman kita tidak masuk hari ini supaya besoknya bisa masuk sekolah. Ya. Amin. Silakan kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Boleh dipimpin sama ketua kelas ya Pak? Yang lain aja. Wakil ketua kelas mana? Abi. Oke, Abi silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
jadi pembelajaran kita prakarya. Ya, prakarya di sini merupakan jenis pelajaran yang memotivasi kita untuk bisa membuat sebuah kerajinan. Intinya kita dituntut untuk terampil. Ya, nah di sini nanti kita akan belajar tentang tekstil. Ya, tekstil itu banyak sekali berkaitan dengan pakaian. Ya, yang kita gunakan sehari-hari, bisa berfungsi untuk benda pakai atau benda hias dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah supaya nanti kita bisa mengetahui apa sih itu kerajinan dari tekstil, kemudian bagaimana cara pembuatannya, kemudian kita bisa mengenali bahan dan juga alat-alat yang digunakan, serta apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan tekstil tersebut. Ya, dari mana bahan tekstil itu berasal. Oke ya? Siap untuk belajar? Siap. Oke, siap. Kalau begitu, Pak Guru ingin lihat dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, luar biasa. Karena semangatnya luar biasa, Pak Guru ingin kita speaking dulu. Oke, di sini Pak Guru punya punya slogan. Kalau Pak Guru bilang prakarya, kreatif, terampil, menghasilkan. Ya. Prakarya bisa jadi cuan. Ya, oke ya? Oke. Siap? Prakarya, kreatif, terampil, menghasilkan. Prakarya bisa jadi cuan. Ulangi. Belum serentak ini. 1, 2, 3. Prakarya, Kreatif, terampil, menghasilkan. prakarya bisa jadi cuan. Oke ya. Jadi ini, kenapa Pak Guru bilang prakarya jadi cuan? Karena nanti prakarya hasilnya itu bisa kita jual, ya. Bisa kita jual untuk kepentingan diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin kalian melihat di sini ada beberapa bahan yang digunakan untuk menjadi sebuah kerajinan. Nah, termasuk yang Pak Guru pegang di sini. Sebelum kita masuk sini, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan pengertian tekstil, produk kerajinan tekstil, serta berbagai alat dan teknik pengolahan tekstil bahan alam. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengidentifikasi apa sih itu tekstil. Kemudian yang kedua, produk apa yang bisa dihasilkan. Yang ketiga, untuk bisa membuat produk tersebut, alat dan bahan apa yang bisa kita gunakan dan bagaimana cara pembuatannya. Oke? Ini ya, yang kita akan pelajari. Ini dia, mengenal serat tekstil bahan alam, kemudian teknik dasar kerajinan tekstil bahan alam, perencanaan dan desain produk, kemudian yang keempat, ini yang paling kali senangnya adalah praktek pembuatan. Ya, kemudian dipresentasikan hasilnya nanti. Oke. Nah, sebelumnya ini Pak Guru punya gambar nih. Nah, di sini ini adalah bahan kerajinan tekstil. Kira-kira dari gambar ini kalian bisa menyebutkan apa namanya? Yang ini apa? Benang wol. Yang ini apa? Benang sutra. Oke, ini
kambing atau berbeda dengan bulu domba. Oke. Jadi ini adalah bahan kerajinan tekstil. Sekarang bagaimana caranya supaya kerajinan bahan-bahan ini bisa menjadi kain? Diolah. Oke. Bagaimana caranya diolah? Kita lihat di sini. Proses pengolahan serat menjadi benang. Yang pertama, ini diapain? Dipelintir atau dipintar. Yang ini digulung. Betul. Pada yang ini proses pewarnaan. Oke. Ini juga pemintalan. Dan yang ini yang ini ya, hasil yang sudah didapatkan dari pewarnaan. Oke, ini dia jenis kerajinan yang dapat dibuat dari serat itu tadi. Ya, ada ini baju, kemudian ada selendang. Yang ini bunga. Oke, ini yang ini apa? Apa ini? Ini ada tempat air, kotak tisu, ya. Kemudian ada bunga dan seterusnya. Ini terbuat dari bahan apa? Kayu. Hah? Apa? Dari pelapa api. Oke. Ini apa? Lanjut. Oke. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya Pak Guru, dari semua ini, ya, setelah kalian lihat gambar yang ini, kira-kira ya, dari kerajinan yang dihasilkan ini, manakah yang termasuk kerajinan bahan pakai atau fungsi pakai? Satu orang katakan. Oke, Nada. Terus? Itu dari tempat air gelas. Terus? Itu selendang. Oke. Kemudian yang dikategorikan sebagai kerajinan berfungsi hiasan. Bunga. Ini ya, bunga. Oke, ini. Oke, teknik yang digunakan dari kapak yang ini. Jadi, rajut. Tuh. Ya. Oke, kalau yang ini dari kapak. Rajut juga, ya. Kalau yang ini tenun atau eko. Kalau yang ini, kalau tas ini bagaimana? Menggunakan teknik apa? Teknik apa? Merangkai. Ya. Kalau yang ini, teknik apa? Apa? Menit? Kalau yang ini, apa? Oke. Ya, jadi ini merupakan teknik-teknik yang digunakan pada saat kita membuat sebuah karya kerajinan seperti ini. Ya, jadi tadi kerajinan itu ada yang berfungsi sebagai benda pakai, Nah sekarang untuk lebih lengkapnya kita perhatikan saja di sini. Nah ini ya, ada berbagai macam contoh juga. Ada kerajinan baju, bantal dan juga tas. Kita masuk ke serat tekstil bahan alam. Tadi di situ kalian sudah melihat apa saja yang termasuk dari bahan serat alamnya.
Di sini apa kira-kira yang di atas? Telapak pisang. Telapak pisang. Ini Rambut kelapa. rambut kelapa. Yang ini Kain sutra. kain sutra yang sudah dikasih Warna. Ada perbedaan nggak dari sini dan semuanya? Ada. Apa bedanya? Warna. Terus Bentuknya. kalau misalkan ketiga-tiganya ini kita buat menjadi satu produk, bisa apa enggak? Bisa. 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 Contohnya apa? Tas. Oke, bisa aja, ya. Bisa aja kita buat. Tapi biasanya kalau serat ini menjadi benang untuk jadi kain, ya kan? Kalau ini juga dibuat untuk jadi kain. Tapi kalau serabut kelapa di sini biasanya itu lebih mengarah ke keset, ke pot, ya. Dan kalau zaman dulu ibu kita di rumah atau masih sekarang tuh kalau misalkan orang lagi pegawai, serabut kelapa di sini itu apa? Oke, digosok piring ya. Pagi-pagi itu menjadi pinjol, nggak perlu pakai skincare ya. Semuanya menggunakan ini baru bisa pinjol mukanya. Oke. Mukanya apa pantatnya yang ini? Pada pancinya ya, itu yang pinjol kalau kita menggunakan Rambut kelapa. kelapa. Nah, jadi fungsinya itu sangat banyak sekali, bukan cuma hanya bentuk dari satu kerajinan saja, tetapi masih banyak kerajinan-kerajinan yang bisa kita buat. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan kerajinan tekstil adalah ini di bagian bahan alam adalah bagian kerajinan tangan yang menggunakan bahan dasar yang berasal dari alam seperti kapas, serat, pisang, serat, kelapa, rami, atau kusra. Bahan ini kemudian diolah menggunakan berbagai teknik menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai estetik. Oke, nilai estetika. Ada yang tahu apa itu nilai estetika? Nilai keindahan. Apa lagi? Menarik dilihat. Menarik dilihat. Apa lagi? Bagus dipakai atau dipajang. Kalau dipakai dibaca berartinya Nyaman. Oke, pintar semuanya. Kemudian ada teknik dasar kerajinan tekstil. Nah, untuk teknik dasarnya silahkan kalian perhatikan pada video berikut. Ini itu lebih jelasnya ya. Kalian tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas materi prakarya kelas 7. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari materi bab 1 yaitu kerajinan bahan serat. Dan sekarang kita akan membahas materi bab 2 yaitu kerajinan tekstil. Simak videonya sampai selesai ya agar kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran lainnya. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajinan yang berbahan dasarkan serat alam. Nah, salah satunya di situ ada kerajinan tekstil. Yang akan kita pelajari pada bab kerajinan tekstil ini adalah tentang pengertian tekstil, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang. Oke. Sekarang Pak Guru minta coba Dedek bacain apa itu pengertian tekstil.
Pengerjaan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan tekstil lainnya. Oke. Tekstil adalah bahan berasal dari serat yang diolah menjadi benang lalu dirajut dan ditenun menjadi sebuah kain. Kita lanjutkan. Lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan tekstil lainnya. Kerajinan tekstil adalah produk yang memanfaatkan bahan baku tekstil yang sudah tersedia dan dikerjakan secara manual, dihasilkan melalui keterampilan tangan dan alat bantu sederhana dalam jumlah yang terbatas. Nah, ada dua, ada tekstil sama kerajinan tekstil. Coba Nada jelaskan apa atau di mana letak perbedaan antara tekstil sama kerajinan tekstil. Kalau kerajinan tekstil itu produk yang dihasilkan. Kalau tekstil itu kayak gimana punya? Oke, ada yang lain? Desi mungkin? Ada yang bisa bantu Desi? Made? Sama. Oke. Jadi tekstil itu benar. Tekstil adalah bahan yang digunakan, bahan dasarnya. Sedangkan kerajinan tekstil adalah produk yang dihasilkan dari tekstil. Tepuk tangan untuk Nada. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan tekstil. Contohnya kain songket khas Palembang, ulos Medan, dan batik Indonesia. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Berikut adalah fungsi dari kerajinan tekstil. Yang pertama sebagai fungsi hias, yang kedua sebagai fungsi benda pakai, yang ketiga fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat fungsi simbolik. Kita bahas yang pertama, fungsi penghias. Maksudnya di sini adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Berikut adalah contoh-contoh kerajinan tekstil yang memiliki fungsi sebagai penghias. Ini ada kerajinannya dari makrame, ada kerajinan dari bekas kain atau kain kerja, dan ada juga kerajinan dari gabungan dari kain dan serat makrame. Yang kedua, fungsi benda pakai. Di sini maksudnya kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Nah, ini ada contoh kerajinan makrame yang memiliki fungsi sebagai tas. Ada kerajinan dari makrame yang punya fungsi sebagai hiasan tangan atau gelang. Kemudian di sini ada kerajinan tekstil berupa sekitar. Yang ketiga, fungsi kelengkapan spiritual. Di sini maksudnya kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan fungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos.
Ulos ini adalah kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Di sini maksudnya kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berbasis melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dari simbolik. Contohnya adalah kain tenun Sindulyo dari Nusa Tenggara Timur yang dipercaya sebagai penolak dalam. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip kerajinan tekstil. Prinsip kerajinan tekstil ini ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip keunikan bahan kerajinan. Yang kedua keterampilan tangan. Yang ketiga unsur estetik, dan keempat unsur hias. Yang pertama kita bahas tentang keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang karang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam, di antaranya logam, batu-batuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lainnya. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam dan bahan buatan, bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, keterampilan tangan. Seseorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin tersebut merupakan seseorang profesional yang bekerja secara konsisten dan berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan sebuah karya kerajinan. Jika seorang pengrajin tidak memiliki keterampilan tangan yang mumpuni, tentunya dalam membuat suatu produk kerajinan dia tidak akan berhasil. Yang ketiga, unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberagaman bentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai produk hiasan, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama, serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Yang keempat, unsur hias. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah suatu atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana
visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain karbon yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulaman hitam. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang digunakan dengan kedua teknik tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik struktural memiliki kecenderungan lebih masif, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuatnya. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda saja. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik, pengrajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai dengan keinginan. Dan itu tadi adalah materi tentang kerajinan tekstil. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan tekstil. Oke. Ya, jadi ini merupakan materi kita pada pagi hari ini, di mana kita akan belajar tentang kerajinan tekstil yang berasal dari bahan kerajinan tekstil berasal dari bahan alam. Tadi di situ sudah dijelaskan tekstil itu apa, kemudian bahannya apa saja, teknik pembuatannya seperti apa, dan masih banyak lagi yang dijelaskan dari situ. Di sini sekarang kita bisa melihat lagi ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan, khususnya kerajinan tekstil. Yang pertama di sini namanya teknik menenun. Oke. Ada yang tahu apa itu teknik menenun? Apa? Membuat kain dari benang. Jadi benang itu disusun sedemikian rupa secara horizontal, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini Pak Guru sembunyikan di sini ya. Ada cara menenun. Oke, ini dia. Ini dia, menenun. Artinya benang itu disusun satu demi satu dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan alat tenun yang terbuat dari kayu. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada teknik merajut atau knitting. Kalau yang knitting contohnya seperti ini. Teknik merajutnya oke, yang ini ya. Ini ada tas rajutan ya. Ini contohnya. Bagaimana cara pembuatannya? Dirajut dengan menggunakan tangan. Bahan utamanya apa? Benang wol. Ya, bisa juga menggunakan serat rami namanya. Ya, supaya itu lebih keras. Tetapi kalau kita mau lebih bagus hasilnya, kita bisa menggunakan benang wol. Karena benang wol itu lebih lentur sehingga mudah untuk kita rangkai, kita rajut. Ya, jadi menggunakan tangan dan batu meja jarum. Yang selanjutnya teknik menyulam. Nah, kalau teknik menyulam itu contohnya seperti ini. Ini dia. Ini contoh menyulam ya. Yang bunga di sini. Jadi caranya itu kita membuat pola pada sebuah kain. Kita buat pola di sini. Kemudian baru kita tusukkan jarum dan benangnya sesuai dengan garis yang sudah ada. Ya. Ingat jangan sampai ditarik terlalu kencang karena nanti hasilnya akan jelek. Ya. Jadi di sini disesuaikan dengan
pola yang sudah ada dibuat sesuai pola sebenarnya. Saatnya dari satu benang itu ditarik, ya, sehingga membentuk sebuah kerajinan seperti ini. Oke ya, bisa dipahami sejauh ini? Oke. Yang berikutnya teknik menjahit. Kalau teknik menjahit itu kayak gimana? Ya, seperti apa teknik menjahit? Yaitu dengan cara menyambungkan satu demi satu kain itu dengan menggunakan benang yang dilakukan dengan mesin jahit. Sejauh ini sudah bisa dipahami? Kalau teknik aplikasi atau kain tempel, contohnya apa? Contohnya adalah membuat kain kertas seperti ini. Ya. Ini bagus dari contoh yang ditempel. Mana kira-kira? Yang mana? Ini ya. Ini teknik tempel. Jadi menempelkan satu demi satu kain kerjanya, kemudian membuat sebuah pola seperti ini. Kemudian ada lagi teknik tambal kain. Tambal kain ini biasanya itu kita lakukan pada celana yang bolong. Ini, ya. Nah, ini dia. Kemudian ada lagi teknik quilting, jahit 3 lapis. Ini biasanya pada bed cover. Ya, bed cover itu kan tebal. Ya, tebal ya. Tujuannya apa pembuatan bed cover? Supaya tidak mudah robek atau kita merasa hangat, nyaman dan tidak merasa kedinginan pada saat kita tidur. Kemudian ada teknik celup ikat yang biasa kita sebut dengan tie dye. Tie dye, ya. Tie dye itu artinya apa? Celup kain di dalam bawah. Sama juga seperti ini. Ini juga namanya teknik mengikat. Ini kerajinan ini terbuat dari bahan jerami yang diikat-ikat kemudian membentuk sebuah pola seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya teknik membatik. Kalau teknik membatik, ini sudah tahu semua ya. Apa itu membatik? Hah? Teknik membatik bagaimana? Ini namanya teknik membatik, yaitu melukis di atas kain. Alat yang digunakan itu dinamakan malam. Malam cairannya itu ya, namanya malam. Sedangkan alat yang digunakan itu namanya canting. Canting ya, canting itu berfungsi untuk mengambil malam itu kemudian dilukis di atas sebuah kain. Dan yang terakhir di sini ada teknik ecoprint. Nah, ini ecoprint ini adalah teknik cetak dengan cara apa? Menempelkan media seperti daun mungkin, bunga dan seterusnya kepada kainnya tersebut. Kemudian kainnya itu dilapisi dengan sebuah plastik di atasnya, disetrika atau bisa juga dimasak, direbus, ya, sehingga nanti sisanya itu sisanya berupa air itu nanti akan nempel di sini dan itulah akan digunakan sebagai ecoprint. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada nih, ya, ada ecoprint, tetapi ini dengan cara dicetak dan menggunakan print. Bisa dipahami? Ada 10 teknik yang bisa kita lakukan untuk bisa
bisa membuat sebuah kerajinan. Nah, nanti dari 10 ini kalian bisa memilih 1 atau 2 teknik yang bisa kalian gunakan untuk kita membuat sebuah kerajinan. Oke? Ya, sekarang Pak Guru ingin kalian berkelompok. Tapi sebelumnya nih, ada yang tidur kayaknya nih. Kita ice breaking dulu dah kalau gitu. Biar semangat. Oke. Semangat siang. Ulangi. Semangat siang. Oke, masih ngantuk? Siapa masih ngantuk? Sultan. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Ini lagunya. Ikan lumba-lumba, badannya besar, matanya kecil, ekornya kecil. Ikan lumba-lumba hidup di air. Ikan lumba-lumba ciptaan Tuhan. Oke ya. 1, 2, 3. Ikan lumba-lumba badannya besar, matanya kecil, ekornya kecil. Ikan lumba-lumba hidup di air. Ikan lumba-lumba ciptaan Tuhan. Ulangi. Belum apa? Ulangi ya. Jadi lagu ini adalah lagu yang sering Pak Guru nyanyiin tiap malam untuk anaknya Pak Guru supaya bisa tidur. Oke ya. Jadi sekali lagi. Ikan lumba-lumba badannya besar, matanya kecil, ekornya kecil. Ikan lumba-lumba hidup di air. Ikan lumba-lumba ciptaan Tuhan. Sekarang kita semua. Dengan breaking ini kita tidak mengantuk lagi, ya. Supaya tidak mengantuk lagi, sekarang Pak Guru minta kalian membuat sebuah kelompok. Oke, silakan membuat kelompok. Ya. Buat kelompok ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok aja dah. Ya, 3 kelompok. Kita caranya berhitung atau bagaimana? Balik badan kalau gitu. Oke, yang ini ke situ. Kalau bertiga ke sini. Yang sana balik badan. Itu juga balik badan. Oke. Atau begini aja. Kamu ini balik badan. Cewek. Kamu berempat diam di sini dan di sana juga diam. Hah? Tadi. Ya udah balik badan kalau gitu. Biar dari ribet ayo. Weh, bangun deh. Yang ini silakan masuk ke sini. Pak Guru punya beberapa ain. Jadi nanti tugas kalian kita dalam materi kita sekarang ini, ya, kalian membuat 1 buah yang berbeda. Penghapus saja. Kita buat penghapus dari kain. Bisa? Oke. Jadi ini Pak Guru bagi dulu per kelompok. Apa?
Kamu ke sini. Kita siapin ya. Sudah? Ada guntingmu? Ini ada gunting? Sini ada gunting? Oke, kalau ada silakan. Sebentar Pak Guru kasihkan benangnya dulu. Ada bawa benang? Ada bawa kunci tidak? Ada benangmu? Ada jarum? Sebentar. Ini jarum berapa? Nih, pegang nih. Oke, perhatian. Caranya begini. Kalian lipat kainnya itu sesuai dengan ukuran. Ya, sesuai dengan ukuran. Kalian lipat seperti ini, kemudian digunting membentuk kotak. Ya, digunting membentuk kotak. Ukurannya itu, perhatian. Ukurannya itu 15 kali 20 cm. Ya, 15 itu lebarnya, panjangnya 20 cm. Silakan diukur menggunakan penggaris kalian. Ya. Nanti untuk belajar mengukur di sini kita akan kolaborasi dengan guru IPA. Pak Guru dengar kemarin kalian belajar tentang alat satuan ukur, ya. Nah, nanti Bu Guru Nurenda akan masuk ke kelas kita mengajarkan kalian bagaimana cara mengukur kain yang benar. Oke? Oke. Kalau begitu Pak Guru kasih Bu Guru Nurenda dulu. Ada bawa gunting tadi? Ya. Nanti pinjam satunya. Mereka mungkin kasih pinjam teman keluarga. Satu. Ya, perhatian semua. Sebelum kalian mulai bekerja, perhatian. Di sini Bu Guru Nurenda sudah datang akan mengajarkan bagaimana cara mengukur yang benar sesuai dengan pelajaran IPA yang kemarin. Karena gini, pelajaran prakarya itu tidak hanya terbatas pada kerajinan doang, tetapi kita bisa kolaborasi dengan pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, informatika, IPS, bahkan semuanya.
semua mata pelajaran bisa masuk di sini. Ya? Ya. Oke ya? Ya silakan Bro itu didengarkan apa kata Bu Guru. Silakan Bu. Satu dengan yang lain memang saling berhubungan, ya, saling melengkapi. Oke, enak ya kalau dalam hal ini. Enggak ada ya, ada yang nggak bawa kembali. Oke, ingat ya pelajaran kelas 7 kemarin. Apa? Kamu ya dalam hal ini yang kita ukur apa? Apa kalian ukur? Ya. Perhatikan dulu. Ya, pengukuran, ya kan, ambil dulu garis, ya kan. Semuanya beras, nggak ada yang garisnya patah kan ya? Nggak ada. Nah kalau tidak ada berarti ya. Tapi yang jelas kan masih kelihatan kan? Ya. Nah kalau penggarisnya atau alat ukurnya itu tidak bermasalah ataupun semuanya dimulai ya dari angka 0, berarti penggarisnya masih utuh, masih sesuai dengan standar. Ya, jadi gampang kalau ukurannya masih dari apa? Angka 0. Berarti kalau pengukuran misalkan ini kain, ya kalian mulai tetap dari angka berapa? 0. Kemudian kainnya dibentangkan, terus posisi dari apa? Ini harus sama dengan sejajar dengan mata kita. Supaya kalau begini, nanti beda. Ya, tapi kalau sejajar dengan mata kita, pengukuran itu, nah dalam hal ini ada berapa? 28. Jadi apa? Lebarnya kebetulan ini sudut angka. Jadi kalau sudut angka berarti lebar sama panjangnya sama. Berapa? Mulai dari 0 kemudian sampai batasnya berapa? Ya berarti apa? Di sini 28. Ya. Terus yang kalian butuhkan berapa? Ukurannya. Misalnya kalian butuhkan ya 10, berarti dari angka 0 tetap mulainya dari angka 0 sampai angka 10. Nah, kecuali kalau misalkan garis kalian ngapain patah misalkan mulai dari angka 5 misalkan. Nah, berarti angka 5 tersebut dianggap mulai dari 0. Nah, terus dari angka 5 sampai kalian butuhkan berapa senti misalkan. Ya kan kita butuhnya 10 cm, maka terakhirnya di angka berapa? 15. Berarti bukan berarti itu ukurannya 15, bukan. Tetap berapa? 10. Kenapa? Karena mulainya dari 5. Ada yang belum jelas? Jelas. Pintar-pintar semuanya ya, jadi ada masalah. Oke, mungkin cukup sekian Pak Sakur. Masalah pengukuran semuanya sudah bisa semuanya dan sudah pintar semuanya. Oke, mungkin dari guru cukup sekian dulu, bisa dilanjutkan untuk yang berikutnya. Berarti pengukuran sudah paham semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah belajar masalah pengukuran. Silakan kalian ukur sesuai dengan panjangnya itu 20, lebarnya 25. Berapa? 15 ya, 15. Berarti panjang sini tuh 20 ke bawah 15. Oke, silakan diukur. Perhatian. Sekali lagi. Ke sini tuh 15, yang ke bawah
Kemudian caranya dilipat seperti ini, dijahit bagian sisi-sisi kiri kanannya. Ya, jangan lupa sisakan lubang sedikit untuk kita masukkan nanti bagian-bagian yang kita gunting di situ untuk kita jadikan isinya. Ya. Ya. Untuk menjahit ya, boleh kalian menggunakan tusuk jelujur. Ada yang tidak menggunakan gunting, boleh pinjam. Selesai menggunakan gunting. Atau masih? Oke. Tunggu dulu sebentar ya. Cukup bikin satu aja ya. Ini jarum ini. Oke, perhatikan. Sambil kalian bekerja, satu orang menuliskan langkah-langkah pembuatan dari penghapus dari kain teks dari kain pecah. Ya, penghapus dari kain pecah itu judulnya. Kamu tuliskan di situ apa bahannya, apa alatnya, bagaimana proses pembuatannya. Ya, satu orang ya. Ya, penghapus dari kain pecah.
Tulis makanya tulis. Yang pokoknya apa nanti kau silakan tulis di sini. Tulis saja. Kenapa? Sisakan sedikit ya, kalian buat sedikit di sini panjang untuk jadi gantungannya. Ya. Kami ini tadi dari sini ada di sini. Yang menjadi menentukan yang mau dibuat kan Biar benang silang hijau. Benar, nomor
bukan sisa-sisa kayak gini. Ya. Ini bermain. Balik juga berani dari situ enggak? Ada yang segar? Ini kamu lagi mesin ya? Ini tuh yang pecah. Semua kasih. Sepadat mungkin. Isi padat-padat ya. Biar kelihatan bagus. Isi dulu. Punya kecil itu. Ini ya.
Ya, dimasukin aja. Apa ini? Kenapa belum dibalik nih? Dibalik dulu dong, biar tidak kelihatan ini. Dibalik dulu ya. Pak, kayak gitu, Pak. Ini dia penontonnya kan kayak. Pak, guru. Ya, silakan. Lebih ada takutnya di Sudah nih? Seperti ini nih. Rapi Pak. Iya, tapi ada. Nanti aku santai Pak, enak keluarnya. Ini lebih hemat ini daripada pembeli. Sudah. Tambah lagi. Biasa. Ya, sudah? Belum Pak. Pak Guru kasih waktu 5 menit lagi. Ayo. Ibu baik. Weh. 5 menit lagi ya. Ibu baik. Sudah? Ayo dong Pak. Oke, ini kelompok 1 punya nih. Sudah jadi ya? Main dong Mas. Ini nanti habis ini kalian buat iklan, ceritanya kalian itu seorang artis. Ya, iklan ke kampus ini ya, supaya bisa digunakan. Gila dong, jangan Sudah? Oke, ini aja. Karena prosesnya masih lama, jadi Pak Guru minta 1 orang maju ke depan berkelompok untuk menyampaikan hasil identifikasi kalian membuat rencana prosedur mengenai pembuatan penghapus dari KM
kain pecah. Silakan kelompok 1 maju depan untuk bacakan. Dibaca dulu. Ini boleh dipegang. Bawa ke depan. Ayo. Bayu ke depan. Biar dilihat. Sama teman-temannya. Oke. Silakan diperhatikan dulu. Nanti bisa kalian kasih komentar ya ke teman-teman yang mungkin ada yang kurang, ada yang lebih bahannya. Silakan disampaikan. Suaramu agak kecil dikit volumenya. Bahan dan alat yaitu kayu dan jarum panjang, garis dan panjangnya 15 kali 20 cm. Dan sedangkan jumlah kayu dan jarum yang ada itu ambil jarum tadinya kayu dan itu masukkan kayu dan jarum masukkan dan Oke. Silakan ada pertanyaan mengenai pembuatan penghapus dari kelompok 1. Suaranya dari visioner. Misalnya lagi. Ini balasingan suruhnya si ekstrovert ini ekstrovert. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 2. Silakan, Pak Yudi, boleh maju. Penghapus dari kain pecah. Bahan kain pecah, jarum, penggaris, pulpen, gunting, kapas. Angkat, menyiapkan alat dan bahan, ukuran kain menggunakan penggaris dan ditandai menggunakan ukuran 20 kali 15. Setelah itu gunting kain kemudian dilipat, lalu siapkan benang dan jarum, lalu jahitlah kain tersebut setelah tetapi sisakan sedikit ruang untuk memasukkan kapas. Setelah kapas sudah dimasukkan, lalu jahit kembali bagian tersebut. Penghapus tersebut lagi, jahitlah bagian yang disediakan sebagai penghapus tersebut dibagikan untuk penghapus dan hasil penghapus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Dari kelompok lain untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke. Kelompok 3 silakan maju. Akan pembuatan penghapus dari kain pecah, bahan dan alat, benang, jarum, gunting, benang pecah, akar plang. Angka 1, siapkan kain pecah dan potong dengan ukuran 19 kali 20 cm, lalu jahit sesuai pola dengan jarum dan barang. Setelah dijahit, lalu pisahkan sedikit ruang untuk masukkan jarum dan pisahkan kain. Masukkan sisa-sisa kain atau gabung sampai padat. Kemudian jahit sisa lubang yang tadi menggunakan jarum dan benang. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Sudah semua? Sudah jadi? Waktumu tinggal 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. Kalau sudah jadi, silakan ketua kelompok maju ke depan bawa hasilnya. Bawa hasilnya. Silakan maju ke depan. Ayo, maju ke depan bawa hasilnya. Kita akan memberikan kesimpulan atau review mengenai kerajinan yang kalian buat pada pagi hari ini.
macam jenis kerajinan. Salah satunya adalah penghapus. Ya. Kira-kira setelah kita belajar ini mengenai tekstil khususnya yang berasal dari kain perca, apa yang kalian dapatkan dari awal sampai dengan akhir sekarang? Cara pembuatan oke, memanfaatkan kain sisa menjadi barang baru, menjadi cuan katanya. Apalagi selain itu? Nah, itu jual maksudnya. Oke, sekarang begini. Kasih lihat dulu hasil kerja kalian. Pak Guru ingin tahu bagaimana pendapat kalian mengenai penghapus yang kalian buat. Oke, dari Mari dulu. Pendapat saya ini kita jadi tahu cara pembuatannya dan nilai estetikanya, ketebalan dan kekuatan dari kain perca. Oke, Dedek gimana? Adek, Cara pembuatan penghapus dari kain perca. terus apa lagi kira-kira? Bisa memanfaatkan sisa-sisa kain. Oke, bisa memanfaatkan sisa kain. Kalau Isra? Oke, mengetahui cara membuat penghapus. Kalau mendapatkan penghasilan dari sisa kain perca. Oke. Ada yang lain kira-kira dari kalian? Apa? Nah, dapat pengalaman kan? Betul, dapat pengalaman yang paling berharga yaitu dengan memanfaatkan kain sisa menjadi sebuah karya. Oke ya. Dalam hal ini kita sudah bisa membuat penghapus. Nah, ini fungsinya sangat banyak. Kalau kita bandingkan dengan penghapus yang kita beli seperti ini, lebih tahan mana kira-kira? Yang mana? Yang kita buat ini ya. Yang kita buat. Kenapa menurut kalian? Oke. Oke. Jadi kalau yang kiri ini kita beli ini cepat rusak ya. Tapi kalau ini yang kita buat sendiri, kita bisa tahu ketahanannya itu seperti apa. Kemudian proses pembuatannya seperti apa dan bahan baku yang digunakan juga seperti apa. Jadi ini manfaatnya sangat banyak, ya. Jadi sebagai pengganti dan penghapus ya kita beli dengan harga selangit. Tapi kalau kita bikin sendiri, cukup kita meminimalisir dia biaya. Jadi lebih banyak ya. Oke, jadi ini silakan dulu. Coba dengan teman-temanmu di depan. Sekali lagi perhatian. Ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan belajar tekstil, terutama memanfaatkan namanya kain sisa atau kain perca itu, kita bisa membuat berbagai macam jenis kerajinan. Ya. Berbagai macam kerajinan kita buat di sini bukan hanya untuk diri kita sendiri, bisa kita jual kepada orang lain sehingga kita bisa menghasilkan uang. Dan satu lagi, kita bisa mengasah keterampilan. Kalau ada dari di rumah bajumu yang sudah robek, celanamu yang robek, tasmu yang robek, bisa kamu lihat sendiri. Tidak perlu kita menuju ke tempat tukang jahit. Itu salah satu manfaat dari kita belajar prakarya pada hari ini. Untuk besok atau minggu depan, ya, kita belajar yang lebih lagi, yaitu membuat tabla meja dari kain perca dengan menggunakan teknik menjahit. Ya, bisa ya? Jadi untuk minggu depan kalian siapkan lagi kain percanya. Silakan nanti berlomba-lomba menuju ke tempat jahit. Kalau ditanya buat apaan? Untuk praktik di sekolah. Bisa ya?
Bisa. Baik, kalau begitu karena di luar sudah bel, jadi hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Siap.